Halo pemirsa, kembali berjumpa bersama channel Bang Kumis Berbagi dan dari kantor dan rekan untuk memberikan satu informasi seputar hukum, baik hukum pidana ataupun perdata. Langsung saja ke Bang Agus Munir sebagai pengacara ya di kantor hukum AM Munir yang beralamat di Kendal. kantor pusat. Kantor pusat ya. Bang, langsung saja ini satu pertanyaan karena sering terjadi untuk masalah tanah wakaf. Sering gara-gara tanah akhirnya sampai saling bunuh kadang-kadang dan tidak sedikit yang masuk ke meja hijau. Coba untuk masalah wakaf ini sebenarnya harus bagaimana sih Bung agar nggak terjadi perselisihan di kemudian hari? Jadi yang dimaksud mungkin sama Bang Kumis ini terkait tanah-tanah yang sudah diwakafkan ke sekolah, Ya. ke tempat ibadah, bahkan ke fasilitas umum ya seperti lapangan, Ya, betul. kesehatan dan lain-lain itu ya banyak timbul masalah dikarenakan adanya pihak-pihak yang merasa memiliki Sebagai ahli waris terutama. sebagai ahli waris, Ya. akhirnya menggugat, Ya. begitu ya. Ya. Akhirnya terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan proses hukum itu berjalan. Ya, betul. Memang itu Bang Kumis terkait tanah ini memang pelik dan sekarang ini tidak hanya di Pandeglang, di Banten, akan tetapi di dalam tahun hingga saat ini memang permasalahan tanah ini tetap berjalan dan banyak timbul. Bahkan pemerintah pusat pun sampai membuat satu khusus yang menangani masalah calon tanah. Satgas Satgas. mafia tanah. Mafia tanah. Coba kita kembali lagi ke masalah yang tadi. Jadi andai kata memang dikala seseorang itu mempunyai tanah dan ahli waris itu memang mengakui ya tanah itu udah dibeli SD nih, ternyata ahli warisnya itu menuntut ke tanah itu. Apabila memang ahli waris itu mempunyai bukti dan saksi, memang secara hukum, secara upah diatur bahwa mereka mempunyai hak dan sah-sah saja untuk menggugat. Gitu. Adapun nanti menang dan kalah siapa pemilik hak yang sebenarnya, nanti pihak pengadilan lah yang akan menentukan. Satu pertanyaan, Bung. Jadi yang justru terjadi persoalan karena pada di saat orang tua di saat hidup sudah mewakafkan tapi tanpa ada istilahnya tertulis. Tetapi saksi-saksi hidup, salah satu tokoh masyarakat atau Pak Lurah atau siapa saja yang benar-benar mengetahui, mendengar, melihat si orang tuanya anak ini telah menyerahkan wakaf, contoh salah satunya untuk masjid lah. Ya. Apakah itu cukup untuk pembelaan sebagai yang diwakafkan itu sebagai hak milik wakaf? Akan tetapi yang dimaksud oleh Bang Kumis ini buktinya tidak ada. Ya, betul. Sebaliknya begini, apalagi yang ditanyakan ini berdasarkan tempat ibadah. Ya. Sebaiknya memang satu si ahli waris yang meminta hak terkait tanah milik orang tua atau neneknya, kakeknya yang sudah diwakafkan ke tempat ibadah itu sebaiknya sih dipikirkan kembali, karena kan itu menurut Islam kan untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Yang keduanya, apabila memang menurut hukum yang ada di Indonesia, memang ahli waris tersebut berhak menuntut apakah tanah tersebut memang benar-benar masih menjadi hak mereka walaupun orang tuanya sudah tidak ada atau tidak. Nah, nanti berdasarkan saksi, walaupun bukti itu tidak ada, tetapi ada ucapan lisan yang masih didengar oleh saksi yang masih hidup, itu akan memperkuat bahwa tanah tersebut memang benar-benar diwakafkan. Cuma persoalannya kan begini, Bung. Dalam satu perjalanan hukum di pengadilan kan bukan hanya bicara saksi yang mengatakan tahu kan. Karena apa itu nanti bisa dimanfaatkan setelah hukum
hukum itu di situ. Ya. Siapa tahu saksi-saksi ini hanya suatu settingan, gitu Ya. kan? Nah, kalau untuk lebih kuatnya kita bukan bicara hukum agama dulu, Ya. karena ya, ini kita bicara hukum positif yang ada di negara kita. Itu secara hukum. Kira-kira bagaimana sih sebenarnya gitu loh, yang dibenarkan nggak itu? Dan bakalnya siapa yang akan memenangkan dalam pertarungan persidangan itu? Semua terkait, mau itu tempat ibadah, mau itu sekolah, mau sarana olahraga atau kesehatan yang tadinya wakaf, apabila memang ahli waris itu mempunyai bukti dan saksi yang kuat, itu maka tidak menutup kemungkinan tanah yang diwakafkan tersebut akan lepas kembali ke ahli waris. Ya, akan tetapi juga kembali lagi dikala bukti dan saksi itu lemah, mungkin wakaf itu juga tidak akan terambil. Akan tetapi garis bawahi apabila memang saksi kata kita tadi bukti kuat, walaupun itu di tangan pemerintah pun itu harus dikembalikan. Nah, saya yakin tidak mungkin si penggugat ahli waris tanpa memiliki, karena kebanyakan yang terjadi di lingkungan Bang Kumis ini yang itu tanah wakaf, pembayaran SPPT itu tetap masih tanah atas nama yang ahli waris itu loh. Makanya kenapa menjadi persoalan, karena belum ada pemetaan, tetap namanya mah tetap masih ahli waris si bapaknya itu, dan pembayar SPPT kebanyakan yang masih dibayar si pemiliknya itu, karena di situ belum pindah nama kepada wakaf gitu loh. Ya, itu harus dibersihkan dulu. Utamanya kita tempuh ke dinas perpajakan, ya. Apakah benar terkait pengeluaran SPPT itu memang hak si atas nama yang sekarang itu ada. Yang keduanya BPN, apakah benar tanah yang bersangkutan itu memang belum dikeluarkan suatu hak. Oke Bung, untuk sementara bicara pajak, Ya. nanti kita bisa lanjut di episode berikutnya yang khusus akan membicarakan masalah pajak, karena saya yakin untuk bicara pajak ini tidak cukup untuk sehari 2 hari kalau kita mau mengupas secara tuntas, tapi minimalnya channel Bang Kumis Berbagi ingin tahu dari Bang Agus secara singkat, tetapi warga tahu apa yang dilakukan masalah pajak ini. Baik. Oke pemirsa, nanti setelah kita bincang-bincang dengan Bang Agus masalah tanah wakaf, dan tadi di akhir pembicaraan Bang Agus mengatakan masalah pajak juga. Ikutin terus, nanti pada sesi berikutnya akan membahas atau menerangkan bagaimana proses pajak di Indonesia. Sampai jumpa bersama channel Bang Kumis Berbagi dan AM Munir dan mereka.